Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dwi Ramadhani, NIM akhir 38 dari kelas PPSI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas fonologi mengenai pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa pada remaja. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Posisi Pita Suara dan Pembentukan Bunyi Ujar Bahasa pada Remaja ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Anda Tutu Tugiati M.Hum pada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang posisi pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa bagi para pembaca dan menulis. Makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Pendahuluan. A1. Latar belakang. Pita suara merupakan bagian dari organ laring yang berperan dalam menghasilkan ucapan. Pita suara bergetar saat kita mengeluarkan udara yang berasal dari paru-paru yang kemudian mengakibatkan terjadi penurunan penekanan. Hal ini yang mengakibatkan terdapat suara yang berbeda-beda. Untuk nada yang rendah akan berasal dari otot pada laring meregang. Sementara itu, nada dengan suara tinggi berasal dari otot-otot tersebut menegang. Suara terdiri atas pita suara sebagai cara untuk berbicara. Pita suara merupakan mekanisme penting dalam menghasilkan suara yang terdiri atas paru-paru, pita suara pada laring, serta artikulator. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Pada proses pembentukan bunyi bahasa diperlukan 3 komponen penting. Adapun ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Komponen tersebut adalah arus udara, pita suara, dan alat ucap atau alat artikulasi. Bahasa digunakan oleh semua orang, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Semuanya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Yang sangatlah unik adalah bahasa pada remaja. Remaja biasanya berbahasa dengan menggunakan bahasa gaul. Istilah bahasa gaul baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, meskipun sebenarnya model bahasa ini telah ada sejak jauh sebelumnya. Bahasa ini muncul pada dekade tahun 1990-an di media elektronik seperti radio dan televisi. Kata-kata yang digunakan sepintas terdengar sangat terkenali, namun konteks dan maknanya setidaknya pada awal terkesan tidak ada tempatnya. Bahasa pergaulan remaja ini adalah kaya dengan bunyi-bunyi bahasa dengan kaidah fonologisnya dan sangat beragam pula dari pembentukannya, sehingga bahasa komunitas tersebut sangatlah khas, unik, dan menarik bila dianalisis dari fonologi generatif. A2. Rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya antara lain 1. Apa pengertian pita suara? 2. Bagaimana posisi pita suara dan posisi glotis? 3. Bagaimana bunyi bahasa yang digunakan oleh remaja? A3. Tujuan penelitian. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memahami posisi pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa, antara lain 1. Untuk mengetahui pengertian pita suara. 2. Mengetahui posisi pita suara dan posisi glotis. 3. Mendeskripsikan bentuk bunyi bahasa pada remaja. Yang keempat, memenuhi salah satu syarat tugas yang diajukan pada pembelajaran fonologi ini. A4. Manfaat penelitian. A4.1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengertian pita suara, posisi pita suara, dan posisi glotis, dan analisis mengenai bentuk bunyi bahasa pada remaja, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan dan pengalaman secara ilmiah tentang pemerolehan bahasa khususnya pada remaja. A4.2. Manfaat praktis.
Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang posisi pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa mengenai pengertian pita suara, posisi pita suara dan glotis, serta analisis tentang pembentukan bunyi ujar bahasa pada remaja. Yang kedua, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai posisi pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa, mengenai pengertian pita suara, posisi pita suara dan posisi glotis, serta analisis tentang pembentukan bunyi bahasa pada remaja bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. B. Pembahasan. B1. Penelitian relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan mengenai teori yang sedang dibahas ini, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin pada 2016 dalam skripsi yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Kekinian di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena penggunaan bahasa kekinian di kalangan mahasiswa adalah bahasa kekinian tersebut bisa mendapat pengaruh dari bahasa asing atau bahasa Inggris berupa singkatan kata, kata-kata yang menyangatkan, penghilangan huruf atau fonem awal, pemendekan kata, kata-kata yang maknanya sesuai kamus tetapi mengalami perubahan makna, serta kata yang muncul akibat dari peristiwa tertentu. B2 Landasan Teori. B2.1 Pita suara. Pita suara adalah bagian dari organ laring yang berperan dalam menghasilkan ucapan. Pita suara bergetar saat kita mengeluarkan udara yang berasal dari paru-paru yang kemudian mengakibatkan terjadi penurunan penekanan. Berdasarkan pembentukan bunyi suara dan bunyi pernapasan, posisi glotis terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Terbuka lebar saat bernafas normal. Terbuka sempit akan menghasilkan bunyi tak bersuara. Tertutup menghasilkan bunyi bersuara. Dan tertutup rapat menghasilkan bunyi hamzah. Posisi pita suara ketika membentuk bunyi bahasa. Yang pertama, posisi pita suara ketika bernafas. Kedua, posisi pita suara bergetar. Ketiga, posisi pita suara ketika mengucapkan bunyi glotal. Keempat, posisi pita suara ketika berbisik. B2.2 Bunyi bahasa pada remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencangkup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Biasanya remaja berbicara semaunya terpengaruh oleh pergaulan atau lingkungannya. Remaja lebih cenderung suka menggunakan bahasa-bahasa gaul. Jika anak-anak muda tidak menggunakan bahasa gaul ini, mereka akan merasa ketinggalan zaman, kuno, gak gaul, dan sebagainya. Bahkan menurut Kamus Bahasa Gaul sendiri, bergaul itu artinya supel, pandai berteman, nyambung diajak ngomong, periang, cerdas, dan serba tahu info-info yang aktual, tajam, dan percaya alias luas wawasan. Dengan semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula bermunculan hal-hal baru yang kemudian menuntut pola pikir baru dan cara berkomunikasi yang baru pula. Kehadiran bahasa gaul dirasakan bisa menambah nilai keluasan dalam berbahasa, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa baku yang sudah ada tidak mampu lagi mendeskripsikan suasana baru yang lebih luas, fleksibel, dan jauh dari kesan kaku. B3 Pembahasan. B3.1 Pengertian pita suara. Pita suara merupakan komponen kedua yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Pita suara adalah bagian dari organ laring yang berperan dalam menghasilkan ucapan. Pita suara bergetar saat kita mengeluarkan udara yang berasal dari paru-paru, yang kemudian mengakibatkan terjadi penurunan penekanan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pita suara bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak pada kerongkongan atau laring,
dalam posisi terdampar dari muka anterior ke belakang posterior. Hal ini sejalan dengan pendapat Musli pada 2008 yang menyatakan bahwa bergetarnya pita suara adalah dengan cara membuka dan menutup. Lubang atau celah yang dibentuk oleh pita suara itu disebut glotis. Adapun gambar letak dari pita suara secara visualnya adalah sebagai berikut. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa terdapat celah ketika pita suara membuka dan menutup saat proses pembentukan suara atau fonasi berlangsung. Lubang atau celah ketika proses fonasi berlangsung disebut glotis. Berdasarkan pembentukan bunyi suara dan bunyi pernapasan, posisi glotis terbagi menjadi 4 jenis, yaitu terbuka lebar saat bernafas normal, terbuka sempit menghasilkan bunyi tak bersuara, tertutup menghasilkan bunyi bersuara, dan tertutup rapat akan menghasilkan bunyi hamzah. B3.2 Posisi pita suara ketika membentuk bunyi bahasa. Yang pertama, posisi pita suara ketika bernafas. Ketika bernafas, posisi pita suara membuka lebar sehingga udara yang keluar dari paru-paru melalui tenggorokan tidak ada yang menghalangi. Posisi pita suara seperti ini umumnya menghasilkan bunyi vokal seperti H, P, T, S, K. 2. Posisi pita suara bergetar. Jika pita suara bergetar, bagian atasnya membuka sedikit sehingga membentuk bunyi B, D, G, M, R. Jika posisi pita suara tidak bergetar, akan menghasilkan bunyi P, T, C, K, F, H, S. 3. Posisi pita suara ketika pengucapan bunyi glotal. Ketika pengucapan konsonan glotal, posisi suara menutup sehingga bunyi yang melalui tenggorokan berhenti sejenak dan menghasilkan bunyi hamzah. 4. Posisi pita suara ketika berbisik. Posisi pita suara ketika berbisik, bagian bawahnya menutup sedikit. Udara yang keluarnya pun berkurang, sehingga bunyi-bunyi bahasa tersebut tidak jelas terdengarnya. B3.3 Proses bentuk bunyi bahasa pada remaja. Bunyi bahasa yang digunakan pada usia remaja umumnya menggunakan bahasa kekinian. Bahasa tersebut bisa mendapatkan pengaruh dari bahasa asing atau bahasa Inggris berupa singkatan kata, kata-kata yang menyangatkan, penghilangkan fonem awal, pemendekan kata, kata-kata yang maknanya sesuai kamus tetapi mengalami perubahan makna, serta kata yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tertentu, di antaranya ciri-ciri fonologis pada bahasa pergaulan remaja ini antara lain 1. Cenderung menggunakan vokal E dan O. Secara umum, bahasa pergaulan remaja memiliki ciri yang sangat menonjol pada pemunculan vokal E sebagai vokal depan, tengah, tegang, dan tidak bulat. Vokal O sebagai vokal belakang, tengah, bulat, dan tegang. Di samping itu, variasi bunyi-bunyi vokal ditandai dengan munculnya bunyi vokal E pada hampir sebagian besar kosakata remaja. Kata-kata tersebut antara lain, untuk vokal E meliputi gue, ngeles, capek deh, tetap, banget, temen, bete, sampe, bosen, ember, rame, cewek, deh, gue, nek, sampe. Untuk vokal O meliputi lo, cowok, bokap, nyokap, gokil, bohong, jomblo, dan lain sebagainya. Kedua, melesapkan bunyi. Pelesapan bunyi kata-kata bahasa pergaulan remaja ini memiliki kecenderungan melesapkan segmen pertama sebagai berikut. Ruas S yang menjadi pengawal kata sebagai berikut ini dilesapkan setelah didahului bunyi vokal. Kata sudah menjadi udah. Kata saja menjadi aja. Pelesapan ini adalah kaidah kecil dengan notasi ciri plus kaidah pelesapan S. Saat pengucapan huruf S tidak ikut terbaca, pelesapan bunyi S pada awal kata pada dasarnya untuk memudahkan alat-alat artikulasi dan merupakan ciri keinformalan pemakaiannya. Pelesapan huruf H di awal kata yang mengalami pelesapan pada awal kata yaitu
hancur menjadi ancur, habis menjadi abis, hafal menjadi apal, hitam menjadi item, bohong menjadi bohong. 3. Mengalami pengenduran, penguatan, dan perpaduan vokal pengenduran vokal. Kata-kata bahasa pergaulan remaja yang termasuk dalam pengenduran dan pelemahan bunyi vokal, yaitu sangat menjadi sangat atau banget, ingat menjadi inget, hangat menjadi anget, sempat menjadi sempet, tetap menjadi tetap, bosan menjadi bosen. Proses ini adalah pengenduran vokal karena ketegangan pengucapan berkurang ketika pengucapan vokal pada kata-kata yang baru. 4. Proses perpaduan vokal. Proses ini hampir mirip dengan proses persandian karena perpaduan dua vokal menjadi bunyi vokal yang baru. Contoh beberapa kata yang mengandung proses perpaduan vokal antara lain sampai menjadi sampe, santai menjadi sante, pakai menjadi pake, ramai menjadi rame. Bunyi I berubah menjadi bunyi E dikarenakan gugus vokal telah berkontraksi menjadi satu vokal struktur silabe yang baru itu menjadi lebih sederhana. C. Penutup. C1. Kesimpulan. Dari paparan yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pita suara terletak dalam kerongkongan laring dalam posisi mendampar dari muka anterior ke belakang posterior. Lubang atau celah ketika proses fonasi berlangsung disebut glotis. Glotis akan terbuka lebar apabila bernapas normal. Sebaliknya, glotis tertutup akan menghasilkan bunyi bersuara. 2. Bunyi bahasa yang digunakan pada usia remaja umumnya menggunakan bahasa kekinian. Bahasa tersebut bisa mendapat pengaruh dari bahasa asing atau bahasa Inggris berupa singkatan kata, kata-kata yang menyangatkan, penghilangkan huruf fonem awal, pemendekan kata, kata-kata yang maknanya sesuai kamus tetapi mengalami perubahan makna, serta kata yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tertentu. C2. Saran. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran. 1. Agar penulis meningkatkan kegiatan membaca, terutama mengenai posisi pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa pada remaja, agar pengetahuan penulis dalam memahami materi tersebut semakin meluas. Yang kedua, hendaknya pembahasan mengenai posisi pita suara dan pembentukan bunyi ujar bahasa pada remaja dilanjutkan pada media yang lain. D. Daftar pustaka. Daftar pustaka saya kebanyakan mengambil dari buku Fonologi Bahasa Indonesia karya Abdul Chair dan beberapa jurnalistik di internet. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.